samonang di sude parukilona pasangap Tuhan saleleng-leleng. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam Renungan Harian HKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 26 Agustus 2020. Saudara-saudara, langkah baiknya kita memulai hari-hari kita di dalam firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Rasul Petrus di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan pada hari ini tidak sama seperti seorang pemuda yang ikut di dalam suatu pertemuan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Pada hari yang pertama dia sangat tertarik karena ajaran itu begitu menarik dan begitu berbeda menurut dia. Pada hari yang kedua dia semakin menarik, ataupun ajaran itu semakin menarik hatinya, sehingga akhirnya dia pulang ke rumah dan dia mengatakan kepada orang tuanya, Bapak, saya harus keluar dari rumah ini karena saya harus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita menurutnya. Selama ini Bapak dan Mama sudah ajarkan yang salah. Oleh karena itu saya harus berangkat untuk mengajarkan ajaran ini. Tentu orang tuanya bingung, ajaran apa itu dikatakan. Jadi kita tidak boleh makan ini karena itu haram. Kita tidak boleh ibadah pada hari Minggu karena di Alkitab dikatakan hari ini. Saudara-saudara, ini bukan seperti pemuda itu. Rasul-rasul telah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus, terlebih dari Roh Kudus, sehingga mereka benar-benar paham mengenai firman Tuhan. Bukan seperti pemuda tadi. Memang di dalam perjanjian lama dikatakan ada makanan yang haram ataupun tidak diperbolehkan, tetapi di dalam perjanjian baru sudah dikatakan yang telah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Asalkan dengan ucapan syukur, maka semua itu bisa dimanfaatkan ataupun dikonsumsi. Dan Yesus sendiri sudah mengajarkan itu, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang mengharamkan atau menajiskan diri kita. Saudara-saudara, rasul-rasul mengajarkan firman Tuhan. Mungkin
bisa saja pandangan orang berbeda kepada mereka. Mengapa mereka hanya mengajarkan? Mengapa mereka tidak berbuat ini dan berbuat itu? Dapat kita lihat pada pasal yang berikutnya, akhirnya diangkatlah para diaken agar pengajaran ataupun pemberitaan firman Tuhan atau Injil tidak terganggu atau tidak terhambat, karena para rasul hanya bisa ataupun memfokuskan diri untuk memberitakan Injil. Jadi para rasul ini hanya memberitakan Injil, urusan-urusan yang lain diserahkan kepada yang lain. Karena mereka begitu paham, yaitu pengutusan Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, itulah yang dipegang oleh Rasul Petrus. Meskipun pada waktu itu, yaitu pihak berwenang melarang mereka untuk mengajarkan nama Yesus. Kita lihat bagaimana orang banyak itu menjadi suatu jalan daripada Tuhan, ataupun pihak berwenang menjadi takut kepada orang yang banyak itu, karena mereka yakin akan membela, atau orang banyak itu akan membela rasul itu. Sehingga pihak berwenang mengambil tidak dengan paksa para rasul, tetapi dengan cara yang baik dan menyesah mereka, melarang dengan keras mereka agar tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, berhadapan dengan pihak berwenang memang menimbulkan dilema ataupun banyak pandangan. Di dalam kitab Roma dikatakan kita harus tunduk kepada pemerintah. Tetapi di sini bagaimana kita sekarang ini? Tetapi ini bukan mau mengatakan itu, ataupun konteksnya tidak dalam hal demikian. Tetapi konteksnya adalah bahwa para rasul melakukan tugas yang telah diterimanya daripada Yesus, bahwa mereka harus memberitakan Injil kepada seluruh ataupun kepada umat manusia di seluruh dunia. Mereka setia di dalam pelaksanaan tugas mereka itu sebagai tugas yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara, apakah yang menjadi tugas kita pada saat ini? Di manakah kita bekerja pada saat ini? Apa posisi kita pada saat ini? Lakukanlah itu dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu dengan penuh ucapan syukur demi kemuliaan Tuhan. Jika memang kita di dalam suatu posisi yang tinggi, biarlah itu menjadi berkat, menolong mereka yang lemah atau menolong mereka yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, agar melalui pengajaran ataupun hidup kita banyak orang dapat melihat begitulah atau beginilah indahnya kekristenan itu. Setiap kita sudah diberikan oleh Tuhan suatu tugas-tugas istimewa. Sebagai seorang guru diberikan tugas istimewa untuk mengajar, mendidik. Sebagai seorang pegawai sudah diberikan tugas juga. Sebagai seorang yaitu ahli di dalam akuntansi ataupun apa di dalam teknologi, itu pun tugas kita yang harus kita lakukan di dalam kemuliaan ataupun untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita taat hanya kepada Allah di dalam setiap pekerjaan kita dimanapun saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang harus kami sembah, dan hanya kepada Tuhan saja kami takut dan tidak kepada manusia, karena di dalam takut akan Tuhan kami akan beroleh upah seperti para rasul. Mereka beroleh upah di dalam ikut serta mereka di dalam penderitaan memberitakan Injil.
Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu pada hari ini dengan berani memuliakan dan bersaksi tentang Engkau dimanapun mereka berada. Biarlah semuanya Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.